Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru ala taufiqihi wa amtinani. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita melanjutkan bahasan kita di Riyadhus Shalihin. Hari ini kita akan membahas, masih bicara tentang pemimpin. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, bab wujubi ta'ati wulatil umur fi ghairi ma'siyatin wa tahrimu ta'atihim fil ma'siyah. Bab kewajiban mentaati waliul amr, pemimpin, selain dalam ketaatan kepada Allah, dan haram ketaatan kepada mereka dalam hal kemaksiatan. Jadi bahasan ini tentang kewajiban taat kepada pemimpin, tapi ketaatan kepada pemimpin sini ada batasannya, tidak bersifat mutlak, yaitu pada hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, artinya bukan hal-hal yang bernilai maksiat kepada Allah. Saat itu kita wajib untuk taat kepada mereka. Jadi selama tidak berkaitan dengan kemaksiatan, maka kita wajib untuk mentaati mereka. Mentaati mereka ini bisa sejalan dengan syariat Islam, sesuai dengan Al-Quran, bisa sesuai dengan sunnah, bisa juga berkaitan dengan hal-hal yang bersifat mubah. Nah, ketika berkaitan dengan mubah dan itu berhubungan dengan kemaslahatan orang banyak, maka saat itu pun wajib untuk mentaati mereka. Kenapa? Karena itu berkaitan erat dengan kemaslahatan diri dan orang banyak, sehingga itu akhirnya menjadi wajib. Contoh, mentaati mereka berkaitan dengan masalah peraturan lalu lintas umpama. Ya. Ini tentu dibangun di atas prinsip kemaslahatan orang banyak, kemaslahatan diri dan orang banyak. Maka di sini wajib mentaati pemerintah dalam hal ini. Ya, ini satu contoh. Adapun berkaitan dengan maksiat, tentu kita tidak boleh mentaatinya. Ya, tidak boleh mentaati maksudnya tidak boleh kita mengerjakan dan melaksanakannya. Bukan berarti memberontak, melawan, turun ke jalan, tidak, tetapi tidak melaksanakan aja. Ya, dalil yang pertama di sini surat An-Nisa ayat 59. Allah berfirman, "Atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum." Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul dan ulul amri di antara kalian. Taat kepada Allah artinya iman kepada Allah. Taat kepada Allah artinya menjalankan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Kemudian taatlah kepada Rasul, artinya
iman kepada Rasul SAW dan menjalankan sunnahnya, ya, menjalankan sunnahnya. Di sini kata ketaatan diulang 2 kali, atiullah wa atiur rasul, taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, diulangi karena memang kepada Allah menuntut ketaatan sendiri dan kepada Rasul menuntut ketaatan sendiri pula. Wa ulil amri minkum, siapa yang dimaksud ulul amr? Para ulama menyebutkan ada 2. Yang dimaksud ulul amr di sini adalah para ulama sendiri. Para ulama. Yang kedua, ulul amr di sini artinya pemimpin. Jadi ada 2 makna berkaitan dengan ulul amr. Penjelasan para ahli tafsir. Makna yang pertama adalah para ulama, makna yang kedua adalah para pemimpin. Jadi taatlah kepada Allah, yaitu iman dan mengerjakan Quran. Taatlah kepada Rasul, yaitu iman dan mengerjakan sunnahnya. Dan ulul amr, dan kepada ulama dan pemimpin. Coba lihat di sini. Di sini tidak disebutkan kata taat. Di sini tidak dikatakan dan taatlah kepada ulul amr, tapi kata taatnya tidak disebutkan. Langsung taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulul amr. Enggak ada kata taat lagi. Faham tidak? Kenapa? Karena ketaatan kepada ulul amr, yaitu ulama dan pemimpin, mengikuti ketaatan kepada Allah dan Rasul. Kalau ketaatan kepada Allah, ya, ketaatan kepada Rasul, ya, itu bisa berdiri sendiri, ya kan? Bisa berdiri sendiri, ya. Tapi ketaatan kepada ulama dan para pemimpin, apakah berdiri sendiri terlepas dari Allah dan Rasulnya? Mungkin? Faham enggak? Ketaatan yang berdiri sendiri itu maksudnya apa? Enggak terkait dengan sana sini gitu loh. Enggak ada kaitan. Taat sama Allah, ya memang berdiri sendiri kan? Taat kepada Rasul berdiri sendiri, karena memang ada perintah-perintah, larangan-larangan yang tidak ada di dalam Al-Quran, sehingga kita harus mentaati siapa? Rasul. Faham enggak? Sekarang taat kepada ulul amr, apakah itu berdiri sendiri? Tidak terkait dengan Allah dan Rasulnya? Ya enggak mungkin. Jadi ketaatan kepada pemimpin itu berkaitan dengan ketaatan mereka kepada Allah dan Rasul. Makanya di ayat ini tidak diulang kata-kata taat, karena ngikut dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul. Makanya wajib untuk taat kepada ulama dan pemimpin selama itu bukan maksiat, selama itu tidak menentang hukum Allah dan Rasul, maka wajib. Tapi kalau itu berlawanan, menentang, maksiat terhadap Al-Quran dan hadis, maka kita haram mentaatinya. Faham? Oke, hadis yang pertama di sini, hadis Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alal mar'i al-muslimi as-sam'u wa ta'atu fima ahab wa karih, illa an yu'mara bi ma'siyatin, fa in umira bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'ah." Setiap
individu muslim punya kewajiban untuk mendengar dan taat atas apa yang dia sukai atau tidak dia sukai, kecuali dia memerintahkan untuk bermaksiat. Jika dia menyuruh bermaksiat, maka tidak ada mendengar dan tidak ada taat. Hadis disepakati Bukhari dan Muslim. Ini kaidah utamanya, mendengar dan mentaati. Kepada siapa? Kepada ulama dan pemimpin. Ya. Atas apa? Suka nggak suka kita. Maksudnya suka nggak suka itu apa? Selera. Kadang kita kesel dengan aturannya, kadang kita cocok dengan aturannya. Kenapa kita cocok, seneng? Kenapa? Karena sesuai dengan kemauan kita. Kenapa kita nggak suka dengan itu? Karena bertolak belakang dengan keinginan kita. Bukan maksudnya adalah aturannya ini maksiat, bukan. Tidak semua yang kita tidak sukai itu maksiat, tidak. Paham enggak? Oh, saya nggak senang dengan peraturannya, apakah berarti itu maksiat? Enggak, karena ini kan selera, Mas. Ya. Apakah semua makanan yang tidak Anda sukai terus haram? Enggak kan? Ini kan cuma apa? Selera. Nah, begitu pula pemimpin. Wajib taat kepada pemimpin. Kita suka ataupun kita tidak suka, selama itu bukan maksiat. Tapi kalau itu maksiat, enggak boleh kita taat. Ya, enggak boleh kita dengerin. Berarti hukum Allah dan hukum Rasul SAW tetap di atas segalanya. Begitu pula para ulama. Jika ada ungkapan para ulama, hukum fatwa yang disampaikan ulama bertentangan dengan Al-Quran, berseberangan dengan hadis yang sahih, maka yang diambil adalah hadis yang sahih. Ini adalah kaidah yang utama. Hadis yang kedua masih dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, kunna idza bay'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ah yaqulu lana fi mastata'tum. Kami ketika membaiat Rasulullah SAW atas ketaatan, beliau selalu mengatakan kepada kami atas sesuatu yang kalian lakukan. Ini hadis Bukhari dan Muslim. Nah, ini menunjukkan bahwa ketaatan kepada pemimpin itu berkaitan erat dengan sesuatu yang berjalan dengan kemampuan saya. Jadi ketaatan kepada mereka ya sesuai dengan kemampuan saya. Kalau Anda nggak mampu, ya udah diam aja, Mas. Ya, memang saya nggak mampu kok. Ya kan? Ya apa saja. Saya mampunya begini, ya saya kerjain. Sama pula dengan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Mana haitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku larang atas diri kalian, tinggalkan. Dan apa yang aku perintahkan kepada kalian, kerjakan sesuai dengan kemampuan. Kata-kata sesuai kemampuan itu berkaitan dengan apa? Perintah apa larangan? Perintah. Sesuai kemampuan itu berkaitan dengan perintah, tidak berkaitan dengan larangan. Enggak ada berkaitan dengan larangan sesuai kemampuan. Tinggalkan itu, Mas, sesuai kemampuan. Kan enggak ada, Mas. Yang ada kan cuma bagi bagi perokok. Ya, tinggalin rokok, Mas. Ya sesuai kemampuan, Mas, pelan-pelan. Enggak ada meninggalkan larangan sesuai kemampuan, enggak ada. Artinya tinggalin larangan, ya udah sekaligus potong. Langsung berhenti.
Nggak ada meninggalkan larangan, meninggalkan maksiat sesuai kemampuan pelan-pelan, itu tidak ada. Tapi mengerjakan perintah sesuai kemampuan ada. Ya kan? Contoh, wudu. Anda nggak bisa wudu karena sakit. Anda kalau kena air, penyakit Anda tambah parah, penyakit kulit umpama, kan nggak mampu kan? Berarti apa? Ya tayamum, Mas. Sholat, Anda nggak mampu sholat berdiri, ya duduk, Mas. Oh, nggak mampu duduk karena penyakitnya adalah saraf kejepit umpamanya. Terus sholatnya gimana? Tiduran, miring, nggak mampu, ya udah semampunya. Masih nggak mampu, ya tak sholatin kamu kalau nggak mampu. Ya kan, jadi sesuai kemampuan. Zakat, ya keluarkan sesuai dengan jumlah harta yang Anda miliki. Berapa hartamu? Ya dari situlah Anda mengeluarkan zakat. Oh, hartaku nggak sampai pada batas minimal zakat, ya nggak usah ngeluarin zakat. Sedekah, sedekah, ya keluarkan sedekah sesuai dengan kemampuan. Puasa, puasa, Mas, wajib. Tapi kalau Anda sakit yang tidak memungkinkan untuk puasa, ya nggak usah puasa. Oh, saya mau mudik pulang, ya kan? Ini mau mudik pulang, mana yang afdal, puasa apa enggak puasa? Hah? Nah, di sini para ulama fikih berbeda pendapat. Kalau madhab Imam Syafi'i rahimahullah, puasa lebih afdal daripada tidak puasa. Tapi para ulama yang lain mengatakan tidak puasa lebih afdal. Kenapa? Karena itu keringanan yang Allah berikan. Wa in kuntum marda aw ala safarin. Jika kalian sakit dan kalian bepergian, fa'iddatum min ayyamin ukhar, ya ganti aja di tempat yang lain. Berarti apa? Boleh, itu keringanan dari Allah. Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu. Allah suka keringanan-keringanannya dikerjain sebagaimana kewajiban-kewajiban utama dikerjakan. Di Anda dalam perjalanan mudik darat, ya Pama, saya nggak puasa, ya nggak apa-apa. Tidak, lakukan sesuai dengan apa? Bukan bicara enggak ini berat saya. Berat itu relatif, ya kan? Capek, berat itu relatif, Mas. Kadang orang nyetir mudik puasa, nyetir duduk sambil nyetir, kadang-kadang ngerasa nggak berat kok, cuma tinggal duduk doang, mobilnya ber-AC. Ya apa susahnya sih nyetir? Paling yang capek matanya, ngantuk, ya enggak? Apalagi dia nggak ikutan nyetir, jadi penumpang. Berat, Mas, berat apanya? Palelo berat. Nyetir kakak, duduk di belakang berat. Naik pesawat, ya naik pesawat, ya kan? Naik pesawat, pesawat apa? Kemana? Aceh, 3 jam. Ya kan? Tinggal ke bandara, duduk manis, nyampe ke Aceh. Jadi berat ini nggak bisa dijadikan apa? Illatul hukum, tidak bisa dijadikan sebab hukum, alasan, nggak bisa. Jadi sebabnya apa? Ya safar itu, Mas. Ya, ini contoh. Jadi berkaitan dengan sesuai kemampuan, itu berkaitan dengan apa? Perintah. Tidak ada berkaitan dengan apa? Larangan. Enggak. Larangan harus ditinggalkan saat itu juga.
Tidak ada meninggalkan larangan bertahap, tidak ada. Sama pemerintah juga gitu. Pemerintah menyuruh kita begini-begini, mengerjakan ini. Ya lakukan sesuai dengan apa? Kemampuan Anda. Contoh sederhana, RW, RT ngajak kita kerja bakti, kan gitu kan? Ya, lakukan sesuai dengan kemampuan Anda. Masa bapak-bapak tua-tua disuruh bersihin got, akhirnya dianya yang kita gotong, iya kan? Ya sesuai dengan apa? Kemampuan Anda lah. Nah gitu loh jemaah maksudnya. Oke, hadis yang berikutnya masih dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, man khala'a yadan min ta'atin laqiyallaha yawmal qiyamah wa la hujja lahu wa man mata wa laysa fi unuqihi bay'ah mata mitatan jahiliyah. Rawahu Muslim. Siapa yang melepas ketaatan tentu dari seorang pemimpin, dia akan bertemu dengan Allah pada hari kiamat nanti dan dia tidak mempunyai alasan apapun. Dan siapa yang wafat sedangkan dalam dirinya tidak ada bayat, maka dia akan mati seperti mati jahiliyah. Di dalam riwayat lain disebutkan, wa man mata wa huwa mufariqun lil jamaah fa innahu yamutu mitatan jahiliyah. Siapa yang wafat dan dia melepaskan diri dari jamaahnya, maka dia mati sebagai mati jahiliyah. Hadis ini dijadikan pegangan kuat, pegangan satu-satunya kuat oleh kelompok LDII. LDII pegangannya ini kuat ya. Ini hadis pegangannya kuat. Kalau jamaah tabligh pegangan kuatnya apa? Balighu anni walau ayah. Itu pegangannya dia. Sampaikan kepada masyarakat walaupun satu ayat. Nah, itu pegangannya dia tuh. Ya, kalau LDII ini siapa yang wafat dan dia di dalam dirinya tidak ada bayat, maka dia mati dengan mati jahiliyah. Siapa yang dibayat? Dia bikin pemimpin sendiri, dia bayat ke pemimpinnya dia sendiri. Jadi kacau-kacauan, ngabur-ngaburan semua. Ya. Jadi hadis ini memang hadis sahih riwayat Imam Muslim. Maksudnya siapa yang tidak membayat atau meridhoi, menyetujui, mengangkat pemimpin yang sudah dipilih seperti bahasan yang lalu, masyarakat seluruhnya atau sebagian dari masyarakat mengangkat dan memilih sosok si fulan, maka wajib bagi semua masyarakat untuk mengangkat dia, suka dan tidak suka, cocok ataupun tidak cocok, wajib mengangkat dia. Ya, itu maksudnya wajib kita mengangkat dia. Kalau kita tidak mengangkat dia, maka kita akan mati seperti mati jahiliyah. Berarti dampaknya apa? Akan terjadi kebencian pada dirinya, akan terjadi berarti dia tidak akan taat sama pemerintah itu. Kalau itu terjadi dalam jumlah besar, maka akan terjadi kekacauan sosial, ekonomi, politik, berantakan semua. Dan itulah yang terjadi di dunia. Jadi hadis ini menunjukkan apa? Kewajiban untuk taat kepada pemimpin yang sudah diangkat, yang sudah ditunjuk, wajib taat sama mereka. Wajib, ini kewajiban. Ya, kalau kita tidak suka, udah diam saja. Seperti ungkapan Abdullah bin Abbas ketika ditanya tentang bagaimana sikap kita terhadap Hajjaj bin Yusuf yang diangkat jadi pemimpin di Kufah.
Sedangkan Hajjaj bin Yusuf tidak disukai oleh semua orang. Apa sikap kita? Abdullah bin Abbas mengatakan dia sudah diangkat, sudah dibaiat. Ya sudah, apa itu? Udah kamu diam saja di dalam rumahmu saja, sudah. Hal yang baik-baik kamu ikuti, hal yang maksiat jangan diikuti, tapi kamu berada di dalam rumahmu saja. Sibukkan dengan kesibukan dirimu. Ya. Inilah. Jadi kewajiban untuk taat kepada pemimpin. Yazid bin Muawiyah ketika mau diangkat jadi khalifah, banyak para sahabat yang tidak menyetujuinya. Tapi ketika diangkat, semua sahabat taat. Ya kan? Semua sahabat mentaatinya. Begitulah para jamaah seterusnya. Ubaidullah bin Ziyad, dia jadi gubernur Kufah, yaitu sosok yang memerintahkan pasukannya untuk membunuh Husain bin Ali di Karbala itu. Ya mereka ya mengakui kepemimpinan, membaiat itu maksudnya apa? Mengakui kepemimpinan dia. Iya memang dia pemimpin, gubernur, ya sudah. Saya akan taat sama dia atas hal-hal yang tidak bersifat apa? Maksiat. Kalau maksiat saya nggak mau. Saya keluar dari ketaatan kamu kalau maksiat. Nah inilah sikap para ulama dulu. Hadis yang berikutnya sama, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Alaika sam'u wa ta'atu fi usrik wa yusrik wa mansatik wa makrahik wa atharatin alaik." Wajib bagi kalian mendengar dan taat, baik kalian dalam kondisi sulit, dalam kondisi lapang, dalam kondisi senang, dalam kondisi apa? Suka, dalam kondisi tidak suka, suka, benci, wa atharatin alaik, atau dalam kondisi di mana dia hanya mementingkan dirinya sendiri daripada Anda. Apapun yang terjadi pada diri Anda, tetap Anda harus taat sama dia. Saya kondisi susah, miskin, ya tetap wajib taat sama pemimpin. Dalam kondisi lapang, sukses usahanya, ya tetap wajib taat sama pemimpin. Saya nggak suka kebijakannya. Kenapa nggak suka? Karena tidak sesuai dengan selera saya. Ya tetap apa? Wajib taat. Saya suka dengan kebijakannya, ya wajib taat. Itulah. Jadi kewajiban taat itu tidak berkaitan dengan selera dan perasaan. Tapi wajib taat itu berkaitan dengan pemberlakuan hukum ini sejalan nggak dengan syariat Islam atau tidak. Ya, kalau itu tidak sejalan dalam artian maksiat, ya saya nggak taat. Tapi kalau ini sejalan dengan syariat Islam, ya. Loh, emang kayak lalu lintas sejalan dengan syariat Islam? Sejalan, karena syariat Islam itu tujuannya apa? Menjaga jiwa, menjaga keselamatan jiwa. Berarti sejalan dong. Peraturan tentang narkoba, penanggulangan narkoba, apa itu sejalan dengan syariat Islam? Sejalan, karena syariat Islam apa? Menjaga akal, ya kan? Aturan pemerintah yang berkaitan dengan menjaga kehormatan setiap jiwa, dilarang bully, membuli, menjelekkan nama, merusak nama baik dan sebagainya. Apa ini sejalan dengan aturan Islam? Sejalan, yaitu berkaitan dengan tujuan syariat Islam, apa itu? Menjaga kehormatan. Begitulah seterusnya jemaah. Ya. Jadi selama itu sejalan dengan syariat Islam, maka kita wajib untuk taat. Terlepas itu selera saya atau enggak selera Anda.
Jadi karena ini tidak ada kaitan dengan apa? Selera. Ya. Oke. Yang berikutnya dari Abdullah bin Amr bin As berkata, kunna ma'a Rasulillah sallallahu fi safarin. Saat itu kami bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam satu bepergian. Fanazalna manzilan, lalu kami pun singgah di satu rumah. Faminna man yuslih hiba'ahu wa minna man yantadil. Di antara kita ada yang memperbaiki hibah. Apa hibah itu? Apa? Pakaian. Iya. Kayak ini loh, surban, apa, rompi, terus apa itu? Kain yang dipakai untuk menutupi badan begini kalau kedinginan. Selimut, itu namanya hibah semua. Di antara kita ada yang merapikan pakaian-pakaiannya ini. Wa minna man yantadil, di antara kita ada yang melakukan yantadil. Yantadil ini diartikan apa? Lomba memanah. Jadi ketika sampai ke tujuan, ada yang sibuk ngerapiin pakaiannya, ada yang sibuk lomba dengan apa? Lomba memanah, nombak gitu. Kita sama kan, kalau lagi rekreasi rame-rame, ya ada yang sibuk dengan mak-mak, sibuk dengan apa? Sibuk dengan makanan, sibuk dengan pakaiannya. Kamarku mana, nanti bajuku ditaruh di mana, kan mak-mak begitu kan ya, khas mak-mak sudah ya. Nanti pakaianku taruh di mana, ini koperku di mana, dapurnya mana, nah, sudah itu mak-mak. Kalau yang laki-laki, mana tempatnya? Ini ditaruh main. Jadi ada yang main, ada yang sibuk begitu. Wa minna man huwa fi jasyarihi. Apa jasyar ini? Di antara kita ada yang masih berada di dalam kendaraannya. Nah, sibuk di kendaraannya dia. Ya kan, oh mobilnya kenapa ini kan gitu. Idz nada munadi Rasulillah SAW as-salata jami'ah. Tiba-tiba ada yang manggil, suruhan Rasul SAW, as-salatu jami'ah, salat berjamaah segera dilakukan. Ya, maksudnya kesibukan masing-masing dipanggil untuk salat berjamaah. Fastama'na ila Rasulullah SAW faqal, lalu kami pun kumpul di sekitar Rasul SAW dan beliau bersabda, innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum. Tidaklah ada seorang nabi sebelum saya, melainkan keharusan bagi dirinya untuk mengajarkan umatnya kebaikan yang dia ketahui. Lihat ini. Wa yunzirahum syarra ma ya'lamuhu lahum, dan memberikan kabar buruk kepada mereka atas keburukan yang dia ketahui. Ini nunjukin bahwa tak ada bid'ah hasanah itu. Ya kan? Kenapa? Tidak ada kebaikan pasti sudah diajarkan oleh Rasul. Tidak ada keburukan pasti semua sudah dilarang oleh Rasul. Berarti syariat Islam ini apa? Sempurna, lengkap. Loh, kalau Anda bikin yang baru, ya berarti itu bid'ah, menyesatkan. Tidak ada bid'ah yang baik. Wa inna ummatakum hadhihi ju'ila afiyatuha fi awwaliha wa sayusibu akhiraha bala'un wa umurun tunkirunaha. Dan sungguh kebaikan umat ini dijadikan, sungguh umat kalian ini
akan dijadikan kebaikannya pada generasi pertamanya. Dan akhir dari umat ini, generasi berikutnya umat ini akan ditimpa bala, bencana, dan perkara-perkara yang kalian tidak menyukainya, kalian akan mengingkarinya. Wa taji'u fitnatun yuraqiqu ba'duha ba'dan, dan nanti akan muncul fitnah di mana yuraqiqu ba'duha ba'dan, menjadikan sebagian di antara mereka menjadikan yang lainnya itu dijadikan kurus. Dijadikan apa? Kurus, artinya tidak berdaya. Atau maknanya sebagian mengemas fitnah yang buruk ini seolah-olah itu sesuatu yang indah di hadapan orang lain. Ini makna yang kedua. Wa taji'ul fitnatu wa yaqulul mu'min, nanti fitnah itu akan datang banyak dan orang beriman akan mengatakan hadhihi muhlikati tsumma tankashif, inilah kebinasaanku, lalu fitnah itu akan hilang. Wa taji'ul fitnatu, lalu muncul fitnah lagi dan orang beriman akan mengatakan hadhihi, inilah faman ahabba an yuzahzaha 'anil nar wa yadkhulal jannah, siapa yang ingin terjauh dari neraka dan ingin masuk surga, falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir, hendaknya ketika kematian dia mau tiba, dia beriman kepada Allah dan Rasul dan hari akhir. Wal ya'ti ilan nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilaihi, dan hendaknya dia melakukan untuk manusia apa yang dia suka untuk diberlakukan pada dirinya. Wa man baya'a imaman fa'atahu safqata yadih, siapa yang membaiat seorang imam dan dia memberikan tangannya, artinya membaiat dengan jabat tangan, wa thamrata qalbi, dan dia membaiat dari hatinya, dia setuju ridha si fulan jadi pemimpin, falyuti'hu in istata', taatlah sesuai dengan kemampuan. Fa in jaa akhirun yunazi'uhu fadribuhu unqal akhar, kalau datang seseorang yang menentang pemimpin yang sah ini, pukullah lehernya dia. Cukup jelas ya. Jadi intinya Rasulullah SAW ingin menggambarkan kepada kita bahwa nanti di akhir zaman akan terjadi banyak fitnah-fitnah dan keburukan-keburukan. Orang beriman akan menyelamatkan diri dari keburukan-keburukan itu. Orang beriman akan meninggalkan dari itu semua. Apa fitnah itu? Fitnah itu bisa fitnah dunia, syahwat. Ada pula fitnah yang berkaitan dengan agama, banyaknya kesesatan, banyaknya kekufuran yang dikemas seolah-olah itu apa? Kebaikan. Syirik terlalu banyak sudah, dan dikemas seolah-olah itu menjadi ketauhidan dan ketaatan. Bid'ah terlalu banyak dan itu dikemas seolah-olah itu amalan soleh yang mulia. Maksiat sudah merajalela di mana-mana, dikemas seolah-olah itu sesuatu yang sudah biasa dan lumrah, bahkan dianggap itu kebutuhan. Maka kewajiban orang Islam apa? Menjauhkan diri mereka dari fitnah-fitnah itu, berlepas diri dari semuanya. Walaupun Anda harus tinggal di dalam rumah, walaupun Anda harus memeluk batang pohon, artinya menjauhkan diri dari semua itu. Fitnah yang banyak ya. Lalu apa kiat-kiat yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW? Tetaplah beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Yang ketiga apa? Berbuat baiklah kepada manusia. Apa yang dimaksud kebaikan itu? Kebaikan yang saya sukai.
Kalau saya suka orang melakukan itu sama saya, berarti saya akan melakukan itu kepada orang. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu nafsi. Tidak beriman seseorang sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai. Sudah, imanlah kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, berorientasi akhirat, berbuatlah sesuatu untuk apa? Untuk akhirat, tauhid, taat kepada Allah dan Rasul. Yang ketiga apa? Berbuat baik kepada sesama manusia. Kemudian berikutnya, taatlah kepada pemimpin Anda atas perkara-perkara yang di luar apa? Maksiat. Selama enggak maksiat, wajib Anda taat. Ini inti dari bahasan ini. Hadis yang berikutnya, banyak nih hadisnya ini, banyak banget, sama semua ini. Hadisnya adalah Abu Hunaidah Wa'il bin Hujur berkata radhiyallahu anhu, Salamah bin Yazid al-Ju'fi bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Ya Nabi Allah, ara'aita in qamat alaina umara yas'aluna haqqahum wa yamna'una haqqana." Allahu akbar. Fama ta'muruna? Wahai Nabi Allah, bagaimana nanti kalau muncul pemimpin-pemimpin kerjanya menuntut haknya dia. Nuntut apa? Haknya dia. Tapi mereka tidak memberikan hak kami. Kesejahteraan rakyatnya tidak dipedulikan. Apa yang engkau perintahkan kepada kami jika melihat pemimpin yang kayak gini? Fa'arada anhu, lalu Rasulullah SAW tidak mau menjawabnya. Nanya lagi dia, lalu Rasulullah SAW mengatakan, Isma'u wa ati'u, tetap kamu dengerin, taat sama dia deh, taatin dia saja. Fa inna ma'alaikum ma hummil, fa inna ma'alaihim ma hummil, mereka akan mendapatkan dosa sesuai dengan perbuatan yang mereka lakukan. Wa alaikum ma hamaltum, kalian akan dapat dosa sesuai dengan perbuatan kamu sendiri. Artinya apa? Sibukkan diri kalian dengan kewajiban kamu saja. Paham? Jelaskan. Jadi kalau muncul pemimpin-pemimpin ini dan itu yang sudah terjadi semua, muncul itu apa? Sibukkanlah kalian dengan diri kalian. Sudah. Kewajiban kita apa? Belajar, taat, ibadah, berbuat baik sama orang, bekerja, udah cukup. Adapun dia zalim, curang dan sebagainya, itu urusan dia sama, jangan disibukkan kalian sama dia. Terus kewajiban kita sama dia apa? Taat selama itu sejalan dengan, enggak sejalan, maksiat jangan ditaati. Sudah cukup. Inilah Islam. Ya, jangan lebay dengan prinsip-prinsip orang-orang kapitalis sosialis. Pemimpin begini kita diamkan, maka kita harus bersikap, bertindak. Walah, lebay kamu mas. Dia yang makan cabai, masa Anda yang ikut kepedesan mas? Ya kan? Ekonomi semakin terpuruk. Alah mas, orang berpikir kok negatif, berpikir yang positif lah. Memang benar kok indeks ekonomi kita sekian-sekian, ya silakan Anda meneliti. Yang saya sibukkan apa? Saya sibuk dengan pekerjaan saya. Alhamdulillah Allah ngasih rezeki saya dari pekerjaan saya. Indeks-indeks itu urusanmu lah. Repot amat sih orang bekerja. Udahlah, sibukkan dengan pekerjaan, wirausaha, UMKM, udah sibuk aja dengan pekerjaan itu. Kalau kita sibuk dengan pekerjaan kita masing-masing, ekonomi juga akan apa? Nah, kalau kerjanya hanya mengkritik sana, mengkritik sini,
ya Anda nggak akan bisa memberikan kebaikan buat diri, tidak bisa memberikan kebaikan buat orang lain. Kerjanya hanya berkicau di atas pohon. Sibukkan diri kita dengan hal yang bermanfaat buat kita dan buat orang lain. Orang lain yang berbuat, dia yang akan menuai hasilnya sendiri. Ya, dia yang makan cabai banyak, yang diare, yang mombrot, ya dia. Ya sudahlah. Terus bagaimana? Cuman gitu doang? Enggak, kita punya senjata ampuh. Apa itu? Kita doakan. Memang kita nggak mampu berbuat apa-apa. Memang kita mampu mendatangi istana terus nasihati presiden? Gak bisa. Emang bisa datang ke gedung DPR menyampaikan keinginan kita? Gak bisa. Wong Anda sudah diwakili kok semuanya. Ya kan? Sak kekayaan juga diwakili sama mereka. Ya sudahlah, biarkan. Wa alaihim ma humilu. Mereka akan mendapatkan dosa sesuai dengan dosa mereka. Kita juga akan mendapatkan dosa, mendapatkan keburukan sesuai dengan maksiat kita, perbuatan kita. Jangan lebay. Hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, innakum satakunu ba'di atharah wa umurun tunkirunaha. Nanti akan terjadi atharah. Atharah itu apa? Mereka-mereka yang pemimpin-pemimpin yang hanya mementingkan dirinya sendiri, pemimpin-pemimpin yang hanya mencari kekuasaan, pemimpin-pemimpin yang hanya mencari kekayaan pribadi, ngumpulin kekayaan pribadi, padahal sudah kaya raya tapi pengen lebih kaya lagi, pengen kekuasaan, mengamankan. Nanti akan ada seperti itu, kata Rasulullah SAW. Nanti akan ada. Wa umurun tunkirunaha. Nanti akan terjadi perkara-perkara yang kalian mengingkarinya. Ya kan, jual beli jabatan, jual beli suara, ya, kecurangan, kezaliman itu akan terjadi nanti. Sahabat bertanya, kaifa ta'muru man adraka minna dzalik? Kalau di antara kita ada yang mengalami masa itu, engkau menyuruh apa? Nah, sekarang sudah semua kan. Tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum wa tas'alunallaha alladzi lakum. Melaksanakan kewajiban kamu saja. Kewajiban kamu apa? Kerjain. Selebihnya yang kedua apa? Berdoalah kepada Allah yang merupakan hak kamu. Kerjakan kewajibanmu dan berdoalah kepada Allah yang merupakan hak kamu. Sudah sibukkan dengan diri Anda sendiri. Itu tadi, berbuat baik kepada orang. Sudah. Lalu berdoalah kepada Allah. Sudah, titik mas, gak usah lebay ya. Anak cucu kita menanggung utang sampai 7 turunan. Walah, lebay banget kamu mas. Mana ada dalam prinsip gitu kan? Dia yang makan, dia yang bayar utang. Ya sudah, kita dagang biasa, makan gorengan, wareg, alhamdulillah, selonjor, ngantuk. Wes, kan gitu kan mas? Ibadah kepada Allah, ya, belajar ilmu, sudah. Apa yang lebih dari ini? Nikmat. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amakum min ju'in wa amanakum min khauf. Ibadahlah kepada Rabb yang menciptakan Ka'bah. Dia yang ngasih makan dan dia yang ngasih tenang, tentram. Alhamdulillah. Kalau kita melakukan ini, inilah keamanan, ketentraman. Coba di negeri lain, nggak aman, nggak tentram. Coba lihat di Palestina, di Yaman, di Suriah, di Aljazair. Ya kan, sulit, mereka serba salah. Ya. Di Birma, di penjuru wilayah-wilayah Afrika. Ya, alhamdulillah di sini nyaman, tentram, damai, belajar bebas, Anda dagang bebas, berinteraksi sama orang bebas.
Pemimpinnya, ya sudah, ini kewajiban saya kerjain, mereka saya doain semoga Allah memberikan hidayah dan seterusnya. Sudah, yang dosa dia sendiri, saya juga akan dosa dengan perbuatan saya. Ini jangan apa? Jangan ikut campur dengan pemerintah yang zalim. Runyam kamu yang kena. Ini pemerintah zalim, umpamanya ada pemerintah yang zalim. Anda mau cawe-cawe sama pemerintah yang zalim? Dia bisin kamu. Ada preman ganas di kampungmu, terus kamu lawan dia, ya kelarlah kamu. Terus apa kewajiban kita? Berbuat baiklah sama dia. Sudah cukup. Berbuat baik sama dia, berbuat baik sama masyarakat, berdoa. Tenang hidup kita, dia akan baik sama Anda. Anda akan dibiarkan beraktivitas, bahkan Anda akan dilindungi sama dia. Kenapa? Dia merasa Anda membantu dia, malah nggak ngapa-ngapain. Benar tidak? Tapi kalau kamu lawan dia gimana? Bapak belur lah, dia punya kekuasaan, punya power, punya segalanya. Sudahlah, baik saja sama dia. Ya kan? Nanti kalau ada pemilihan lagi, lah milihlah yang kita lihat baik. Oh, muncul lagi versi kedua, versi ketiga. Ya sudahlah, kita doain saja lagi. Kita bersikap yang baik saja. Allahu Akbar. Kemudian hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, man ata'ani faqad ata' Allah, wa man asani faqad asa Allah, wa man yuti'ul amira faqad ata'ani, wa man ya'sil amira faqad asani. Siapa yang taat kepadaku maka dia taat kepada Allah. Siapa yang bermaksiat kepadaku berarti dia maksiat sama Allah. Siapa yang taat kepada pemimpin berarti dia taat kepadaku, dan siapa yang bermaksiat kepada pemimpin berarti dia maksiat kepadaku. Bukhari, Muslim. Dalam hal apa? Ketaatan, kebaikan, kemaslahatan. Bukan dalam hal apa? Maksiat. Ya, ini luar biasa. Jadi taat sama pemimpin dengan sikap-sikap yang tadi berarti sama saja kita taat sama Allah dan Rasul. Ya. Ini luar biasa. Kemudian hadis Abdullah ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, man kariha min amirihi syai'an falyasbir, fa innahu man kharaja minas sultani shibran mata mitatan jahiliyah. Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang buruk, sabarlah, sudah. Karena siapa yang keluar sejengkal saja dari kekuasaan pemimpin ini, maka dia akan mati maitah jahiliyah, kematian jahiliyah. Jangan melawan, jangan menentang, jangan. Ya, sabar. Sabar itu apa artinya? Jangan melakukan sesuatu yang buruk. Melihat pemimpin yang zalim, sabar. Maksud sabar ini apa? Jangan berbuat sesuatu yang menjadikan kondisi semakin buruk. Anda terkena musibah, sabar mas, sabar, ini musibah dari Allah. Maksudnya sabar ini apa? Jangan mengeluh, jangan melakukan sesuatu yang menjadikan musibahmu tambah banyak. Tapi berbuatlah yang baik, yang menjadikan musibahmu akan sirna, hilang. Itu maksudnya sabar. Ngelihat pemimpin zalim, sabar mas, jangan berbuat sesuatu yang menjadikan kondisi semakin buruk. Berbuat baiklah kamu, nanti orang yang buruk ini akan baik sama kamu nanti. Ini kelompok nggak ngapa-ngapain ini, paling cuma pengajian di masjid, bahkan doain saya support Anda, deh beraktivitas, ya kan? Nggak bakal diapain. Terakhir hadis Abu Bakrah berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, man ahana sultana ahanahullah. Siapa yang menghina
pemimpin, maka Allah akan membuka aibnya dia. Jadi siapa yang membuka aibnya pemimpin dengan dalih apa? Kesel, jengkel, akhirnya dijadikan obrolan di kafe-kafe. Jadi obrolan di media sosial, membuka aib pemimpinnya, maka Allah akan buka aib kamu nanti. Jangan sok suci kamu. Anda membuka aibnya dia karena dia pemimpin. Sebetulnya aib kita lebih banyak dari dia. Ya kan, karena Anda kesel aja sama dia, selera Anda tidak terpenuhi, keinginan Anda tidak terpenuhi, sehingga Anda marah, Anda buka aib. Padahal aib kita jauh lebih berat daripada dia. Kan, gajah di pelupuk mata nggak kelihatan, semut yang jauh ngelihat, dengan pepatahnya begitu. Inilah yang terjadi, menjelek-jelekkan sana, jelek-jelekin sini, pindah ke tempat sini isinya itu, pindah ke sono isinya sono, pindah ke sini isinya sama, semua sama, seolah-olah mereka orang yang clear, bersih 100%. Padahal sama-sama, kalau kentut ya bau semua, Mas. Udahlah, jangan kita ini menjadi orang yang sok suci. Ya, terus gimana? Lakukan itu tadi hadis Rasulullah SAW apa? Lakukan kewajiban kita, berbuat baiklah kepada orang. Terus apa? Doakan. Sibuk kita dengan apa yang menjadi kewajiban kita. Ya, ini yang bisa kita lakukan, sampaikan. Semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lam bishawab. Ada yang mau nanya? Ada seseorang meminjamkan uang, lalu ketika akan dikembalikan, tapi orang tersebut meminta kita untuk menyimpannya dengan alasan dia menabung melalui kita karena dia tidak punya rekening bank. Apakah ada kewajiban bagi pemilik uang tersebut jika misal uangnya 10 juta tadi terkena zakat mal karena sudah sampai haulnya? Ya, enggak, Anda enggak punya kewajiban untuk menerima, membayar nih. Mas, minta tolong deh, kamu aja yang nyimpenin. Emang ada zaman sekarang begini, Mas? Bingung saya. Kayaknya ada buktinya, nanya ya. Mau bayar utang, yang punya uang bilang, Mas simpenin deh, nitip sama kamu simpenin. Anda tidak punya kewajiban untuk menerima, ya, tidak punya kewajiban untuk apa? Terima. Jadi kalau Anda nolak, oh maaf Pak, saya nggak bisa nyimpennya. Bayar utang aja ini bisa, syukur. Lo kasih ke saya lagi, lalang utang saya kagak kelar-kelar. Iya enggak? Kepake lagi nanti. Lagi mau lebaran, waduh, kelar deh Mas. Jadi nastar, jadi bensin ini nanti. Iya kan? Udah deh, saya balikin aja, saya nggak bisa nyimpen duitmu. Nih saya balikin. Anda tidak ada punya kewajiban, karena resiko juga Anda megang. Ya, Anda ngutang berarti kekurangan. Ketika bayar suruh make. Loh. Ya la salam. Jadi kembalikan saja lebih baik. Sampaikan saya nggak bisa Mas, Anda aja yang nyimpan sendiri, hilang tanggung jawabmu sendiri. Waduh, banyak banget nih. Orang yang meninggalkan puasa, anak kecil, gila, sakit, orang tua, orang bepergian,
Pertanyaannya apa, Mas? Yang mana saya dapat yang mana saja dapat diqadha, Ustaz? Oh. Wong gendeng, Mas, ndak puasa, diqadha enggak? Hah? Enggak, Mas, wis gendeng kok, Mas. Hilang akal ya, Mas. Anak kecil ya enggak. Sakit ya, tapi syarat sakitnya apa? Sembuh, bisa sembuh ya, qadha lah. Taunya bisa sembuh, nggak bisa sembuh siapa? Ya dokter lah, bukan inti. Sakit saya nggak bisa sembuh, Ustaz. Palelu, enak aja sendiri. Enak aja inti, mau cari aman. Nah, ke dokter sana, dokter ahli. Kemudian sakitnya berdampak buruk atau tidak, kan gitu kan? Jadi kalau umumnya sakit, wajib dia mengqadha. Manula mengqadha, apanya diqadha, wong besok mau mati kok. Wis tua kok, Mas, nggak puasa sekarang ya, sebulan depan juga nggak akan bisa puasa dia. Masalahnya apa? Ya faktor U sudah, ya kan? Maka dia wajib mengganti puasa dengan apa? Fidyah. Tetap puasa tapi diganti puasanya dengan fidyah. Jadi ada orang nanya, loh Ustaz, ini ibu saya sudah pikun, berarti nggak ada kewajiban puasa, nggak ada fidyah ya? Dalam hati saya, tapi saya nggak ngomong, Mas. Ini anak durhaka ini. Kenapa? Dia memberlakukan ibunya seperti wong gendeng. Kan begitu kan? Tidak bisa. Walaupun ibu pikun, berarti kan sudah manula, maka kewajiban puasa diganti dengan apa? Fidyah. Karena jangan berlakukan ibumu seperti wong gendeng, jamaah. Ya, lebih baik Anda mengganti dengan fidyah. Bepergian ya diqadha. Hamil, menyusui tergantung, ya kan? Kalau Anda kuat, ya sebetulnya saya kalau puasa sih nggak apa-apa. Cuman jikalau seandainya, nah berarti kan kuat kan, maka wajib Anda puasa. Nyusui, ya kalau saya puasa sih nggak apa-apa sih sebetulnya, aman sih. Cuman jikalau seandainya, kan gitu kan, mak ini kan gitu kan, jikalau seandainya panjang lebar, Mas, tapi wajib Anda apa? Berpuasa. Tapi kalau dokter bilang Anda nggak boleh puasa, jangan puasa. Kenapa? Bahaya. Nah di situ Anda tidak boleh puasa. Jadi bukan Anda yang nentuin. Kalau dokter bilang gini, ya terserah ibu saja. Kadang dokter ngomong gitu kan, terserah ibu saja, berarti wajib puasa, artinya aman itu. Artinya aman. Ya. Tapi kalau udah dokter ngomong, Bu tolong jangan puasa ya, kalau bisa jangan puasa, wah ini bahaya berarti. Ya, ilmumu nggak nyampe sono, Mas. Jadi nggak usah puasa Anda, nggak boleh puasa. Lalu kalau dia dinyatakan tidak berpuasa, apakah dia wajib mengqadha? Di sini para ulama fikih berbeda pendapat. Ada 3 pendapat. Tapi wallahu a'lam bishawab, kalau saya pribadi lebih cenderung menguatkan pendapat cukup bayar fidyah saja. Ya. Ini penjelasan singkat-singkat ya. Khawatir akan dirinya sendiri, ini nggak bisa dijadikan patokan. Ini nanti munculnya apa? Hawa nafsu. Khawatir dirinya dan bayinya, khawatir tadi masalah. Yang lain ya haid, nifas wajib diganti di hari yang lain. Ya. Ada lagi yang mau nanya? Nggak ada. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.